Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Inetul Fatihah dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Keperawatan D3. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai biomekanik, biolistrik, fluida, biooptik, bioakustik, dan termofisika yang berkaitan dengan penugasan biomedik. Yang pertama ada biomekanika. Biomekanika merupakan dasar dalam mempelajari gerak benda. Dalam hal ini yang kita pelajari adalah pergerakan manusia. Semuanya berdasarkan hukum-hukum Newton. Aspek yang terkait dengan pergerakan adalah konsep kecepatan dan percepatan, gravitasi, pusat massa, konsep statis, dan dinamis. Pengaplikasian biomekanik dalam kesehatan. Yang pertama ada pengangkutan pasien, yang kedua ada mobilisasi klien, yang ketiga ada traksi, yang keempat ada gaya otot, yang kelima ada sistem pengumpil. Dasar biomekanika, hukum Newton 1. Hukum Newton 1 mengatakan bahwa percepatan benda 0 jika gaya 0 atau gaya resultan yang bekerja pada benda sama dengan 0, secara matematis dapat ditulis F nito sama dengan 0. Hukum Newton 2. Percepatan sebuah benda atau A berbanding terbalik dengan masanya atau M, dan sebanding dengan gaya nito atau F, yang bekerja padanya F sama dengan MA. Hukum 3. Gaya-gaya selalu terjadi berpasangan. Jika benda A mengerjakan sebuah gaya pada benda B, gaya yang sama besar dan berlawanan arah dikerjakan oleh benda B pada benda A. F aksi sama dengan F reaksi. F aksi sama dengan gaya yang bekerja pada benda. F reaksi sama dengan gaya reaksi benda akibat gaya aksi. Jenis-jenis gaya terbagi menjadi 3. Yang pertama, gaya berat. Gaya berat sebuah benda adalah gaya tarikan gravitasi antara benda dan bumi. Yang kedua adalah gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan dan arahnya selalu tegak lurus bidang sentuh. Yang ketiga ada gaya gesek. Gaya bersejajar dengan permukaan benda-benda di titik persentuhan. Gaya gesek penting dalam kehidupan keseharian, terutama tubuh. Gaya-gaya pada tubuh manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama ada gaya pada tubuh dalam keadaan statis, dan yang kedua adalah gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Yang pertama adalah statis. Gaya pada tubuh dalam keadaan statis. Gaya-gaya yang dikenakan kepada batang-batang mekanisme mesin selalu dikalikan dengan operasional mesin. Berarti gaya tersebut berada dalam domain operasional spesifik, yaitu domain waktu. Yang kedua adalah dinamis. Gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis adalah kemampuan untuk mempertahankan kesetimbangan ketika bergerak. Untuk harga yang konstan, maka gaya saat akhir domain waktu. Gaya adalah aksi atau agen yang menyebabkan benda bermassa bergerak dipercepat. Kemudian, bahasan yang kedua yaitu biolistrik. Biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensi listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Hukum biolistrik, hukum Ohm. Perbedaan potensial antara ujung konduktor berbanding lurus dengan arus yang melewati dan tahanan dari konduktor. Kemudian selanjutnya ada hukum Joule. Arus listrik yang melewati konduktor dengan perbedaan tegangan dalam waktu tertentu akan menimbulkan panas. Kelistrikan dalam tubuh terbagi menjadi 2, yaitu sel syaraf dan neutron, dan kelistrikan syaraf. Sel syaraf dan neuron. A. Sistem saraf pusat, otak, medula spinalis, dan saraf perifer yang mengirim informasi dari otak atau medula ke otot dan kelenjar disebut saraf eferen. B. Sistem saraf otonom, mengatur organ dalam tubuh, misal jantung, usus, dan kelenjar. C. Neuron, merupakan struktur dasar sistem saraf atau disebut sel saraf. Suatu sel saraf mempunyai fungsi menerima.
interpretasi, dan menghantarkan listrik. Kelistrikan saraf. Yang pertama, sel mempunyai lapisan yang disebut membran sel. Yang kedua, dalam sel terdapat ion. Yang ketiga, dengan menggunakan mikroskop elektron, serat saraf dibagi menjadi dua tipe, serat saraf bermielin dan tak bermielin. Yang keempat, kecepatan aliran listrik sangat bergantung pada lapisan mielin. Contoh penerapan listrik dalam pengobatan. Yang pertama, pembuluh darah dapat ditutup menggunakan elektrokauter. Yang kedua, beberapa pemotongan dapat dilakukan dengan bantuan listrik. Yang ketiga, stimulasi listrik otot yang rusak menggunakan elektroterapi. Yang keempat, terapi shock listrik dalam bidang psikiatri. Yang kelima, defibrillasi. Dan yang terakhir, selimut listrik untuk kehangatan atau mengobati hipotermia. Subbab yang ketiga yaitu fluida. Fluida adalah subhimpunan dari fase benda, termasuk cairan, gas, plasma, dan padat plastik. Fluida memiliki sifat tidak menolak terhadap perubahan bentuk dan kemampuan untuk mengalir, atau umumnya kemampuannya untuk mengambil bentuk dari wadah mereka. Fluida statik. Fluida selalu mempunyai bentuk yang dapat berubah secara kontinu seperti wadahnya, sebagai akibat gaya geser, atau tidak dapat menahan gaya geser. Fluida cair. Molekul-molekul terikat secara longgar namun tetap berdekatan. Tekanan yang terjadi karena ada gaya gravitasi bumi yang bekerja padanya. Tekanan terjadi secara tegak lurus pada bidang. Fluida gas. Molekul bergerak bebas dan saling bertumbukan. Tekanan gas bersumber pada perubahan momentum disebabkan tumbukan molekul gas pada dinding. Tekanan terjadi tidak tegak lurus pada bidang. Tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja setiap satuan ruas, sedangkan tekanan hidrostatik adalah tekanan yang dialami oleh suatu akibat gaya hidrostatik atau gaya yang disebabkan oleh zat cair. Gerak fluida. Di dalam geraknya pada dasarnya dibedakan dalam dua macam. Yang pertama, aliran lamiran atau stasioner atau streamline. Setiap partikel yang melalui titik tertentu mempunyai lintasan yang tertentu pula. Yang kedua ada aliran turbulen. Debit fluida adalah volume fluida yang mengalir bersatuan waktu melalui suatu pipa dengan luas penampang A dan dengan kecepatan V. Penerapan fluida dalam kesehatan. Yang pertama, dipelajari sistem peredaran darah dan injeksi cairan ke dalam tubuh. Yang kedua, mengukur tekanan darah tubuh menggunakan tensimeter. Yang ketiga, pemeriksaan untuk mengetahui TiO atau tekanan intraokuler pada mata menggunakan tonometer. Dan yang terakhir, mengukur tekanan kandung kemih menggunakan sistometer. Pembahasan yang selanjutnya yaitu biooptik. Biooptik merupakan susunan atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup, sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Optik geometri berpangkal pada perjalanan cahaya dalam medium secara garis lurus. Berkas-berkas cahaya disebut garis cahaya dan gambar secara garis lurus. Dengan cara pendekatan ini, dapatlah melukiskan ciri-ciri cermin dan lensa dalam bentuk matematika. Optik fisik. Gejala cahaya seperti dispersi, interferensi, dan polarisasi tidak dapat dijelaskan melalui metode optik geometri. Gejala-gejala ini hanya dapat dijelaskan dengan menggunakan penghitungan ciri-ciri fisik dari cahaya tersebut. Macam-macam bentuk lensa. Yang pertama, lensa cembung atau konvergen atau positif. Yang kedua, lensa yang mempunyai permukaan silindris. Yang ketiga, lensa cekung atau divergen atau negatif. Bagian-bagian mata. Yang pertama, kornea. Yang kedua, iris. Yang ketiga, pupil. Yang keempat ada lensa mata. Yang kelima ada retina. Dan yang terakhir ada saraf optik. Pembahasan yang selanjutnya yaitu bioakustik. Bioakustik membahas semua hal yang berhubungan dengan bunyi. Bioakustik membahas bunyi yang berhubungan dengan makhluk hidup, terutama manusia. Bahasan bioakustik yaitu proses pendengaran dan instrumen bunyi.
Jenis bioakustik dalam bidang kedokteran suara. Yang pertama, alat pendengaran. Yang kedua, bising. Yang ketiga, vibrasi. Pengertian bunyi. Gelombang bunyi merupakan vibrasi atau getaran dari molekul-molekul zat dan saling beradu satu sama lain. Namun demikian, zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang serta mentransmisikan energi, bahkan tidak pernah terjadi pemindahan partikel atau perambatan. Arah perambatan ini dapat merambat dalam satu dimensi, misalnya gelombang simpang tali, dua dimensi, misalnya gelombang permukaan air, dan tiga dimensi, misalnya gelombang bunyi di udara. Pengertian suara. Suara pada hakikatnya sama dengan bunyi. Hanya saja kata suara dipakai untuk makhluk hidup atau benda yang dimakhlukkan, sedangkan kata bunyi dipakai untuk benda mati. Alat pendengaran. Telinga merupakan organ untuk pendengaran dan keseimbangan, yang terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar menangkap gelombang suara yang dirubah menjadi energi mekanis oleh telinga tengah. Telinga tengah merubah energi mekanis menjadi gelombang syaraf yang kemudian dihantarkan ke otak. Telinga dalam juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian, pengertian bising. Bising didefinisikan sebagai bunyi yang tidak dikehendaki yang merupakan aktivitas alam, seperti bicara atau pidato, dan buatan manusia seperti bunyi mesin. Bising yang terjadi akibat ada bunyi yang menyentak, misal pukulan palu atau ledakan. Berdasarkan skala intensitas, tingkat kebisingan dibagi dalam sangat tenang, tenang, sedang, kuat, hiruk-pikuk, dan menulikan. Pengertian vibrasi. Vibrasi adalah getaran, dapat disebabkan oleh getaran udara atau getaran mekanis lainnya. Dibedakan menjadi vibrasi karena getaran udara yang pengaruhnya pada akustik, vibrasi karena getaran mekanis mengakibatkan timbulnya resonansi atau turut bergetarnya alat-alat tubuh dan pengaruh terhadap alat-alat tubuh. Dan yang terakhir, pembahasan mengenai termofisika. Termofisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menjelaskan sikap zat di bawah pengaruh kalor dan perubahan-perubahan yang menyertainya. Pengertian metabolisme. Metabolisme adalah jumlah total reaksi kimia atau fisika yang diperlukan untuk pertumbuhan dan membuat sel-sel baru untuk menggantikan sel-sel yang telah mati. Kemudian adalah pengertian anabolisme. Anabolisme digunakan untuk menunjukkan reaksi sintesis yang menjurus ke penyimpangan energi dalam tubuh. Sedangkan katabolisme adalah menggambarkan kerusakan jaringan dan penggunaan dari sumber energi. Panas dan suhu. Panas merupakan suatu bentuk energi, sedangkan suhu merupakan derajat panas atau dingin tubuh. Panas dihasilkan tubuh melalui metabolisme makanan yang digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh dalam rentan normal. Sedangkan suhu tubuh adalah rata inti tubuh. Dalam keadaan normal hampir selalu sama, dalam kisaran plus atau minus 60 Celcius. Perubahan suhu seiring dengan perubahan sungan sebenarnya terjadi pada suhu permukaan atau kulit. Penerapan termofisika dalam keperawatan. 1. Penggunaan energi panas dalam pengobatan. Yang kedua, pembuatan bantuan emulgator. Yang ketiga, termometer bimetal mekanik. Keping bimetal memiliki 2 buah keping logam. Dan yang terakhir, EKG tubuh manusia memiliki potensial listrik. Denyut jantung manusia dapat teramati dengan adanya perubahan potensial listrik tersebut. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.